Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-104 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat perlindungan dan anugerah Tuhan. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-104 hari ini, Sabtu 2 Juli 2022 adalah buah roh, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Yamari yang ke-104 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal Pasal 15 ayat 1, 2, dan 4 yang berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Haleluya! Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menyertai kita, melindungi kita hingga saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk masuk dalam tahta kudusnya dengan membawa pujian penyembahan kita di hadapannya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, besar dan ajaiblah karyamu, sebab besar dan ajaiblah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dialah Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa, yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan puji-pujian kita yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan, sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Dan ajaib. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lama tidak berjumpa, saya dengan Jumhana, barangkali Bapak Ibu pernah mengenal saya. Saya suami dari Ibu Lani. Terima kasih untuk Jamari Banda di dalam kesempatan ini. Ada banyak masalah, ada banyak kekalutan, ada juga banyak ketakutan di tengah-tengah epidemi. Tapi sebagai umat percaya kita harus yakin bahwa ada terang yang akan menyambut kita. Kalau sekarang ini ada new era, new normal, kita hanya berserah. Kita hanya mengatakan setiap langkahku, di setiap pergumulan kehidupan kita, pasti Tuhan selalu menolong. Ada satu kesaksian pujian yang akan saya sampaikan. Saya akan bawakan sama rekan saya, Saudara Agus, yaitu Allah setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah terang, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Suryawan Edi. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan memberkati kita saat ini. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Bagaimana bersama
waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, salam sejahtera, Shalom. Saat ini kita membuka di dalam Matius pasal 5 ayat 5, firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Demikian sabda Kristus ketika beliau di atas bukit dan begitu banyak orang yang mengikutinya mendengarkan Kristus menyampaikan sabda ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara sekalian, mari sekali lagi kita berdoa memohon Tuhan membimbing kita. Bapa, firman-Mu, Alkitab, firman Tuhan sudah kami buka dan kami baca. Nah, sekarang Tuhan, bukalah hati kami, bukalah hidup kami. Engkau sudah mengetahui apa yang ada dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan membentuknya. Tuhan terus memperbaharuinya, menjadikan kami mengerti isi hati-Mu dan hidup dengan kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan isi hati Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu dan mohon Allah Roh Kudus yang mencerahkan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat dimanapun kita berada, salah satu ungkapan yang sulit di dalam Alkitab, bagi saya sulit, apalagi ketika saya masih muda, remaja, dan sampai pemuda sekalipun, saya bergumul untuk memahami apa arti lemah lembut. Karena bagi saya lemah ya lemah, lembut ya lembut. Ketika lemah dan lembut dijadikan satu, saya tidak melihat sama sekali di sana ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang bisa diandalkan, apalagi seperti yang kata firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi ini, saudara sekalian, kita tahu tidak mudah untuk didiami, kita eksis di dalamnya, kita berkarya dan mendapatkan kehidupan dari dalamnya. Harus berjuang. Di dalam perjuangan itu kita penuh dengan pergumulan dan tidak sedikit persaingan, perebutan, siapa yang kuat, siapa yang dapat. Nah, ini dunia mengatakan demikian, dan kita besar di dalam konteks atau pertumbuhan masyarakat dunia yang seperti itu. Jadi ketika Kristus mengatakan berbahagia orang yang lemah lembut, saya juga jadi bingung, saudara. Bagaimana bisa memaknai itu? Apalagi Kristus tidak hanya mensabdakan itu, Kristus juga mengundang, mengajak, atau dengan kata lain memberikan perintahnya. Di dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30 di sana dikatakan jelas sekali tentang lemah lembut itu. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Sekali lagi, saudara sekalian, kita diminta tidak hanya memahami lemah lembut, tapi belajar sampai bisa, dan itu adalah yang dimau oleh Tuhan kita. Bagaimana ini, saudara sekalian? Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mengalami pengertian, pemahaman tentang apa arti lemah lembut itu. Dan memang rupanya arti lemah lembut ini berbeda dengan apa yang dunia katakan, apa yang dunia maksudkan, apa yang selama ini mungkin menjadi kekaburan kita. Semua jelas sekali. Beda sekali antara lemah lembut yang dimaksud dunia dan firman Allah. Nah, saudara sekalian, kalau dunia ini melihat lemah lembut itu karena masalah kekuatan, ada yang kuat, ada yang sehat. Nah, maka kalau kita sudah semakin tua, usia kita terbatas, visi kita terbatas, kita ini semakin kurang kuat, kita semakin lemah, dan kita ngomong pun semakin lembut, tidak seperti dulu keras. Nah, ini bukan lemah lembut, saudara. Nah, lemah lembut juga bukan masalah genetika, siapa keturunan siapa gitu kan, bukan, saudara. Papanya orang yang lemah, mamanya orang yang lembut, menikah anaknya lemah lembut. Bukan demikian, ya bukan demikian. Kalau itu yang terjadi, maka anaknya pasti bukan sosok lemah lembut yang Tuhan mau. Itu adalah faktor genetika.
Ini juga bukan masalah gender, jenis kelamin. Kalau pria cenderung tidak lemah lembut, kalau wanita lemah lembut, ya kan? Kalau pria lemah lembut itu malah sepertinya aneh dan dicurigai apakah ini pria sejati. Karena pria sejati mestinya maco, bukan kelembut-lembutan kewanita-wanitaan. Nah, saudara, ini juga bukan masalah budaya atau kebiasaan manusia. Ya, kebiasaan manusia di suku-suku tertentu itu kalau ngomong sopan, tertata keramanya bagus, lebih lembut gitu kan ya, kakinya keinjek, itu pun tidak marah, dia masih mengatakan minta maaf, kaki bapak ibu saudara sekalian itu berada di atas kaki saya. Bukan saudara, lemah lembut yang dimaksud bukan itu juga. Semakin orang tinggi pengetahuannya, pendidikannya, apakah dia semakin lembut, semakin lemah lembut? Juga bukan saudara. Apakah lemah lembut itu berhubungan dengan agama tertentu, kepercayaan tertentu? Orang yang beragama tertentu sangat menjaga, tidak mau untuk melakukan kesalahan dan kekerasan. Mereka lemah lembut sekali. Lalu kita orang Kristen bagaimana? Ya, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari juga melihat banyak orang-orang Kristen yang rohani itu pun tidak mempunyai mungkin sikap, sifat, perbuatan yang kelihatannya lembut-lembut seperti itu, ya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita pikirkan karena memang lemah lembut itu, saudara sekalian, menurut Alkitab tidak sama dengan apa yang manusia dunia ini konsepkan. Kita kembali pada Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut, kata ini di dalam bahasa Yunani, bahasa asli penulisannya adalah praus atau menjadi protes, ya. Nah, lalu apa kata arti praus ini, saudara sekalian? Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai lemah lembut. Nah, saudara, dalam tradisi budaya Yunani, nah, salah satunya ditegaskan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles dari Yunani itu kan, dikatakan bahwa kebajikan manusia, ada kebajikan manusia yang nilainya itu medium, sifatnya medium. Medium itu berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan di bawah, ya. Ada di antara dua ekstrim, bisa menjaga di antara dua ekstrim. Nah, jadi dia itu bukan pemarah terus-menerus, tapi juga bukan yang peramah terus-menerus. Tapi dia di tengah-tengahnya, dia bisa mengelola dengan baik dan dia bahagia untuk itu. Ada pengontrolan diri, kapan tahu harus marah, kapan dia tahu harus ramah. Nah, saudara sekalian, ini adalah konsep lemah lembut menurut filosofi Yunani. Nah, di dalam kata praus yang kita singgung tadi di depan, praus tadi diterjemahkan lemah lembut, membawa konteks Yunani tentang lemah lembut, itu berangkat dari suatu pemahaman yang sering dipakai, yaitu proses untuk menjinakkan, ya. Jadi dari yang liar menjadi jinak, dan biasanya itu dipakai untuk hewan, binatang yang liar, yang galak, membahayakan, itu diproses demikian rupa, Bapak Ibu. Diproses demikian rupa oleh seorang pelatih yang sangat baik, trainer yang handal, lalu dia keluarnya, outputnya menjadi satu sosok binatang yang sama, namun sifatnya berubah menjadi jinak, berguna, menyenangkan. Nah, seperti singa di hutan yang liar, yang galak, yang berbahaya, melalui proses dia bisa bermain di sirkus dan menghibur, menyenangkan banyak orang. Nah, saudara sekalian, jadi dari situ, saudara, itulah arti kata lemah lembut yang dipakai. Sesuatu yang dikontrol, dari yang liar menjadi jinak. Nah, saya kira kalau bahasa asli ini kita terapkan langsung di dalam ayat itu, pasti nggak enak didengar, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bahasa aslinya artinya adalah menjadi jinak, maka ayat itu bisa diterjemahkan menjadi begini. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang menjadi jinak, karena mereka akan mewarisi bumi. Gak enak ya Bapak Ibu, menjadi jinak,
Bayangin saudara, emang kita ini pada galak-galak semua, kita ganas-ganas semua. Belum apa-apa sudah banyak protes kan? Nah, oleh karena itu LAI menerjemahkannya sebagai lemah lembut, ya. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita lebih lanjut lagi melihat, walaupun istilah yang dipakai oleh Tuhan maksudnya itu memang sulit kita terima dan kita bisa langsung lakukan, ya, karena memang ketika kita diminta untuk lemah lembut itu berlawanan dengan kehidupan kita yang lama, kehidupan manusia yang Tuhan izinkan mempunyai free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini tidak bisa dikekang. Kehendak bebas ini selalu protes, melawan kalau ada yang mengekang, mengaturnya. Nah, kehendak bebas ini juga lebih cenderung untuk mengikuti kedagingan, nafsu. Bahkan manusia di dalam dosa itu tidak sanggup lagi untuk memilih yang baik dan mendekati Tuhan. Yang dipilih selalu yang berlawanan dengan Tuhan, yang dipilih adalah selalu yang kehidupan yang lama, kehidupan yang ganas, yang liar. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika Kristus mengatakan, berbagai orang yang lemah lembut, ini untuk anak-anak Tuhan. Ini untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ketika dia percaya Kristus pada waktu itu, Roh Kudus sudah menguasai kehidupannya, maka Roh Kudus ini memproses orang itu. Roh Kudus bagaikan seorang trainer yang handal, yang mengelola jiwa manusia, yang adalah ciptaan Allah sendiri, menjadi sesuai dengan maksud semula Allah menciptakan. Untuk itu Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga kita sanggup untuk menangani kedagingan kita, nafsu kita, ego kita, manusia lama kita, itu dirubahkan dari yang liar menjadi jinak di dalam Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu lemah lembut itu bukan kemampuan kita. Dia bukan hasil budaya, kemampuan, kehebatan kita, tapi itu semata-mata anugerah Tuhan yang merubah manusia lama menjadi manusia baru. Maka di dalam nasihat Paulus di dalam Galatia dikatakan jelas sekali, buah Roh Kudus itu yang ada 9 macam rasa itu, di dalamnya ada satu namanya lemah lembut, kelemah lembutan. Karena memang itu bukan hasil kita yang kita sanggup lakukan, namun itu adalah karya Roh Kudus yang memampukannya. Jemaat Tuhan, sekarang kita bergumul dalam satu hal lain, hal yang lain lagi. Kita sudah memahami lemah lembut. Kita tahu berbeda dengan dunia. Kita tahu kita setelah menerima Kristus dipimpin Roh akan menjadi seperti itu. Namun saudara sekalian, apakah kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus untuk di lemah lembut? Karena ini termasuk pilihan kita sekarang. Bagian ini menjadi keputusan kita. Apakah saudara dan saya mau? Karena ketika saudara dan saya melihat dunia ini, kita membuka jendela kehidupan kita, kita membuka pintu rumah kita, maka kita bisa melihat di dunia ini nggak seperti itu, nggak sesederhana itu, nggak seperti orang Kristus katakan bahwa lemah lembut itu akan memiliki bumi. Justru lemah lembut itu meragukan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dengan lemah lembut saudara sekalian lebih banyak menahan diri? Dulu sebelum Kristen, sebelum percaya Tuhan, mau apa juga bebas, mau ngapain juga bebas, orang dunia apa bikin, saya bisa ikutin, bahkan lebih hebat lagi. Sekarang nggak bisa. Nah, menahan dirinya ini nggak enak Bapak Ibu. Belum lagi saudara, kita juga punya pengalaman-pengalaman, baik punya orang lain atau punya kita sendiri. Untuk eksis saudara, itu perlu perjuangan. Ya enggak? Karena itu kita sangat sulit untuk belajar menghidupkan lemah lembut itu. Dalam masyarakat kita kita tahu bahwa orang yang terlalu baik itu malah jadi sulit. Oleh karena itu jangan jadi orang terlalu baik. Secukupnya aja, pas-pasan aja gitu. Kalau enggak kamu akan rugi, kamu tidak akan eksis gitu. Pepatah Tionghoa mengatakan demikian. Kuda yang baik dinaiki, ditunggangi.
Orang yang baik dibully, ditekan, ditindas. Ya. Nah, saudara sekalian, masyarakat kita ini sudah terbiasa sekali untuk dilatih menjadi pejuang-pejuang demi nasibnya, demi keuntungannya sendiri, dan untuk itu tidak peduli dengan yang lain. Maka lemah lembut itu sulit untuk kita lakukan, saudara. Nah, saudara sekalian, kita melihat sesungguhnya apakah ada bukti-bukti, apakah ada orang-orang yang sanggup melakukan kelemah lembutan itu dan hidupnya betul-betul seperti yang Kristus katakan, berbahagia. Berbahagia di sini adalah diberkati, blessed, yofu, diberkati, hidupnya bahagia. Nah, saudara sekalian, untuk melangkah ke sana lebih dalam, kita melihat di dunia kita sebetulnya apa yang menjadi kekhawatiran dan kecurigaan kita itu sebetulnya nggak mutlak seperti itu. Banyak hal urusan yang tidak memerlukan kekerasan, perjuangan yang gigih sampai keras-kerasan, berebut seperti itu. Justru dunia kita di sisi yang lain juga menghargai orang-orang yang dewasa, berbicara dengan lembut, berbicara dengan sopan, itu akan mendapatkan penghargaan. Jadi dia semua untuk itu. Maka Amsal mengatakan demikian dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Coba saja Bapak Ibu, ketika saudara melihat ada sesuatu ketegangan dan mulai emosi naik, kita tambah keras dan melawan, apa yang terjadi? Nggak ada selesainya. Damai sejahtera itu pasti hilang. Nah, saudara sekalian, lebih lagi sekarang kita masuk ke dalam. Sesungguhnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika menjalani perjalanan lemah lembut bersama Kristus, itu luar biasa Bapak Ibu. Di Alkitab ada satu orang yang tercatat begitu menonjol sekali. Disebut oleh Alkitab, orang ini adalah orang yang lembut hatinya. Bahkan di atas muka bumi ini tidak ada orang yang seperti dia, lemah lembut. Nah, saudara, di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa sangat lembut hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita coba melihat apa betul Musa seperti itu. Kalau kita melihat sejarah Musa, sosok tokoh yang dihormati yang luar biasa ini Bapak Ibu, dia lahir 40 tahun pertama hidup sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan kuasa di Mesir di bawah Firaun, raja nomor 1 di Mesir. Nah, orang ini saudara sekalian dilatih dengan disiplin militer, kemampuan-kemampuan itu, dan semua kuasa itu ada dalam dirinya. Ya. Orang ini juga ketika emosi, ketika marah membela bangsanya yang ditindas orang Mesir, memukul sekali pukul, maka orang Mesir itu mati. Nah, apakah dia ini orang yang lemah lembut, saudara? Orang yang semacam ini apa termasuk lemah lembut? Membunuh orang, Bapak Ibu. Lalu saudara sekalian, ketika Musa itu sudah dipilih Tuhan memimpin Israel, kita juga bisa melihat Musa yang marah emosi, Musa yang melihat Israel menyembah berhala, kemudian dia angkat loh batu tulisan tangan jari Tuhan, dibanting di sana. Apakah lemah lembut? Lalu Musa kemudian juga ketika diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan air dari bukit batu, ya, Musa marah karena Israel tegar tengkuk dan keras hati. Dipukullah bukit itu di hadapan Israel dan air keluar dari dalamnya. Apakah lemah lembut orang yang marah-marah seperti ini dan melanggar perintah Tuhan? Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, kita melihat sisi Musa lebih utuh dan menyatu, sehingga Alkitab akhirnya mengakui, mencatat dia adalah sosok yang lemah lembut itu. Satu kali ketika Israel menyembah berhala anak lembu emas itu, maka
Allah sendiri murka. Allah sendiri mengatakan, aku sudah nggak tahan lagi. Mereka selalu begitu dan akhirnya kali ini aku sudah nggak bisa menerima. Aku akan hancurkan, binasakan mereka semua, dan aku akan bangkitkan dari engkau Musa untuk melanjutkannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Pada saat ini tibalah saatnya ketika Musa bisa melepaskan semua kejengkelannya, kemarahannya. Kalau saya mungkin mengatakan syukurin, kapok kamu sekarang dimarahin Tuhan. Sepanjang perjalanan saya melayani, memimpin, selalu diprotes, diomongin, kemudian dikerjain, dibully, tidak dipercayain, diomelin, bersungut-sungut. Sekarang tibalah saatnya, ya, Tuhan yang membalas. Ya. Pasti kita secara manusia, daging kita akan bereaksi sangat gembira melihat hal semacam ini. Akhirnya terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Selama ini aku dibully, selama ini aku difitnah, selama ini aku yang seolah-olah salah. Sekarang Tuhan membela. Silakan Tuhan, jalankan. Nah, saudara sekalian, kebanyakan manusia akan seperti itu, tapi kita melihat Musa berbeda. Yang Musa lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, dan di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 31-32 dicatat dengan begitu jelas, begitu indah. Musa mengatakan demikian kepada Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa yang besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah karyanya namaku dari kitabmu, kitab yang kau tulis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara lihat ketika Musa mendapatkan posisi yang kuat, Musa di dalam pembelaan Tuhan, pembalasan akan datang, penghukuman akan tiba kepada orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan keras hati. Dan itu sudah sepantasnya mereka terima. Justru Musa tergerak cintanya, kasihnya yang begitu dalam, datang kepada Tuhan, menawar kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, beri mereka kesempatan lagi agar mereka bertobat kembali dan jangan dibinasakan. Kalau Tuhan mau terus binasakan mereka, tolong Tuhan, saya yang tidak layak ini memberanikan diri menawar, pandanglah kepada saya, hamba-Mu yang tidak layak ini, ambil nyawa saya, gantikan keselamatan saya, bagian saya yang ada di dalam kitab kehidupan, eksistensi saya yang ada di dalam, tertulis dalam kitab yang kau tulis itu. Hilangkan, hapuskan, asal mereka diberi kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kelemah lembutan. Kelemah lembutan di mana seseorang sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri saja, tidak lagi egois, egosentris, tidak lagi berbicara tentang aku yang memang perlu dan saat itu sudah tiba waktunya. Namun dia bisa memikirkan orang lain, dia bisa mengampuni, dia bisa memaafkan, dia bisa memberi kesempatan pada orang lain, dia menahan perasaannya sendiri, emosinya sendiri, dia memiliki hati Bapa, dia memiliki hati seperti Kristus sendiri. Kalau menurut hidup lamanya 40 tahun pertama Musa, I'm everything, saya semuanya, saya berkuasa. Jangan pernah ada orang yang melanggar saya. Satu orang pun bisa kuhancurkan dia. Nah, saudara sekalian, pasti Musa tidak akan bisa lemah lembut. Tapi Musa yang diproses oleh Tuhan 40 tahun berikutnya dan 40 tahun di padang gurun itu, dia semakin lembut, dia semakin mengerti anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Dia semakin mirip dengan Bapa surgawi. Dia mempunyai kasih ilahi itu. Dia rela memikirkan orang lain untuk mendapat kesempatan diselamatkan. Saudara, ini hati Kristus, hati Tuhan sendiri.
Sama seperti Kristus di kayu salib, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus menginginkan tidak hanya kelemah lembutan itu menjadi sesuatu yang indah untuk dibicarakan, yang agung, yang menyentuh, mengharukan hati kita, menghibur kita di tengah dunia yang keras macam ini. Tapi Kristus menginginkan kita untuk hidup sebagai murid-Nya yang lemah lembut, sehingga semua orang bisa melihat Bapa di surga adalah Bapa yang penuh cinta dan kasih. Kemuliaan Kristus dinyatakan, tangan kasih Allah merangkul dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan dosa, diberi kesempatan kembali untuk mendapat pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa yang lemah lembut, memang di dalam sejarah kehidupan Musa, dia tidak pernah memiliki bumi Kanaan. Dia memimpin bangsa Israel dengan susah payah 40 tahun lamanya, dan memintakan belas kasihan kesempatan kedua untuk Israel yang melawan Tuhan. Namun dia sendiri tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Namun saudara sekalian, kita melihat orang yang punya kelembutan hati seperti Tuhan itu, firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun dia tidak memiliki bumi di Kanaan, namun dia ada di bumi setiap hati orang Israel, anak-anak Tuhan sampai hari ini. Semua menghormati, semua mengingat, semua meneladani. Bumi yang di dunia tidak didapatkan, bahkan 2 kali 1 meter pun dia nggak dapat untuk memakamkan mayat ketika dia meninggal. Karena Tuhan justru memberikan tempat di hatinya. Tuhan memakamkan Musa, dan sampai hari ini tidak ada orang tahu di mana makamnya. Tuhan sendiri menghormati sosok yang sedemikian ini. Tuhan sayang kepada orang-orang yang lemah lembut, yang diproses oleh Tuhan dan menyenangkan hatinya. Tuhan juga memberi kesempatan. Walaupun Musa tidak memasuki tanah Kanaan dan memiliki bumi lahiriah, namun ketika Kristus datang ke dunia, Kristus dipermuliakan, transfigurasi di atas gunung. Bukankah yang muncul di tanah itu, di atas gunung itu dalam kemuliaan adalah Musa dan Elia. Musa mendapatkan bumi itu jauh lebih daripada eksistensi yang dunia bisa tawarkan. Melampaui semuanya itu, Musa ada di hati Tuhan, Musa ada di hati setiap umat. Musa adalah tokoh yang lemah lembut seperti Kristus. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, perebutan, bersaing untuk menyatakan eksistensinya, untuk menikmati kehidupan yang cuma satu kali ini, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Bukankah begitu banyak orang berebut dan saudara bisa ditinggalkan? Apalagi kalau kita melakukan lemah lembut, lebih lagi kita mungkin digoda untuk bertanya, bagaimana saya bisa eksis ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, eksislah di dalam hati Tuhan. Hadirlah senantiasa di hadirat Tuhan. Beradalah di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Karena saudara akan menjadi orang-orang yang lemah lembut, yang meneladani Kristus, dan orang melihat oleh perbuatan kita, mereka semua akan mendapat berkat. Saudara, selamat menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Teladanilah Kristus, sosok yang lemah lembut, dan begitu banyak yang lain yang bisa kita pelajari dari Kristus dan orang-orang yang belajar untuk lemah lembut. Terimalah undangan Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, biarlah kita dalam dunia yang penuh kekacauan,
kekerasan, persaingan, perebutan, penolakan, kebencian, kita menjadi pribadi yang penuh ketenangan, menikmati damai sejahtera, tenang dan berkat Tuhan, karena kita adalah lemah lembut di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema buah roh, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-105 hari Sabtu 9 Juli 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, MTH, dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional ke-10 pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 458 55697, WA 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, kiranya semakin membaik, juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Saat Tiada Jalan. Yesus ada di sana.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ia mari boleh memasuki bulan Juli 2022 dengan tujuan agar ia mari tetap menjalankan amanat agung Kristus melalui 2 bidang pelayanan dengan bagian-bagian kegiatannya masing-masing, dan semua bertujuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan pimpin dan berkati akan seluruh ibadah online mari ke 104 Sabtu 2 Juli 2022, dan Tuhan sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu, baik Bapak Pendeta Suryawan Edi yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kelemah lembutan dan penguasaan diri, bagian dari buah roh. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan telah menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa dan mohon anugerah-Mu bagi Bapak Pendeta Suryawan Edi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Demikian juga berkat Tuhan turun dalam kehidupan keluarga dan pelayanan bagi Evangelis Michael Bambang, Ibu Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Suwai, Bapak Yunus Sebandar yang telah melayani Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini. Demikian juga berkat Tuhan bagi Bapak Jumhana Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMA yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online mari ke-105 Sabtu 9 Juli 2022. Juga kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani baik sebagai worship leader, pemain musik, tim multimedia. Allah Roh Kudus mengurapi dan juga bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dalam seluruh persiapan mereka, sehingga semuanya demikian juga firman Tuhan yang diwartakan nantinya menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan yang bersama mengikuti ibadah melalui YouTube ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini beribadah bersama-sama dengan Yamari, tapi sedang dirundung dengan berbagai-bagai permasalahan dalam kehidupan, dan juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Saya mohon Bapak Ibu Saudara semuanya taruh tangan di dada yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, baik keluarga, anak-anak, suami, istri, dan juga mereka yang sedang mencarikan pekerjaan atau yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat universitas. Dan juga yang sakit, silakan taruh tanganmu di tempat yang sakit. Yakinlah bahwa saat ini Tuhan Yesus berada dan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saat ini Tuhan kami menyerahkan dan berdoa bagi seluruh para pemirsa yang sedang mengalami tantangan iman karena masalah keluarga antara suami istri, orang tua dan anak-anak, masalah ekonomi, anak-anak juga yang akan melanjutkan pendidikan mereka di tingkat paling atas. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, dan juga mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan karena sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, sakit karena terpapar COVID-19, maupun yang mengalami sakit penyakit karena berbagai macam kuasa kegelapan yang menyerang mereka. Siang hari ini Tuhan,
Engkau lihat bahwa mereka sedang menumpangkan tangan mereka di badan mereka sendiri, baik yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga, baik juga mereka yang sedang menderita sakit, sedang menjamah tempat di mana mereka mengalami sakit. Tuhan Yesus Allah yang hidup, penyembuh dan dokter ilahi, tangan-Mu yang berlubang paku, jamah mereka satu persatu pada saat ini juga. Dalam nama Yesus, kesembuhan boleh mereka alami, karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mengalami dan mengetahui seluruh keberadaan daripada anak-anak-Mu Bapa. Dan saat ini juga jalan keluar boleh diterima oleh mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga Tuhan, hiburkan, damaikan antara suami, istri, dan anak-anak, dan seluruh problema dalam kehidupan rumah tangga mereka. Lawatan Allah boleh terjadi. Demikian juga Tuhan memberikan mereka sejahtera dan sukacita. Dan juga demikian mereka yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, saat ini juga mereka mengalami jamahan Tuhan, dan mereka boleh penuh dengan sukacita. Mungkin saat ini belum, tapi selanjutnya kami percaya bahwa Tuhan yang hidup akan terus menjamah dan menyalurkan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Demikian juga ya Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu Mitra Yamari yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Juliana Kareri Hara di Sumba Timur yang akan menjalani operasi tumor rahim di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarameha Wengapu, Ibu Marcelin Umbu Manu Bombo, istri Bapak Blasius Umbu Manu dari Kupang, dirawat di Rumah Sakit Darmais karena sakit kanker rahim dan sedang menjalani radiasi dan kemoterapi. Ibu Dwi Dayanti dari Surabaya yang mengalami cedera kaki karena kecelakaan mobil. Anak Stanley Dian Parulian di Tangerang Selatan yang menjalani pemulihan pasca dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Allah yang hidup, Tuhan penyembuh, saat ini juga lawat mereka dengan kuasa-Mu, teguhkan iman mereka, sehingga demikian pada saat mereka menjalani seluruh proses, baik yang akan menjalani operasi, baik juga yang akan menjalani kemoterapi, yang menjalani pemulihan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan boleh terjadi bagi mereka dan seluruh tim dokter, tim medis yang merawat dan juga yang akan menjalani operasi kepada saudara-saudara kami. Anugerah Tuhan ada dan bersama-sama dengan mereka, dan biarlah Tuhan mereka mengalami akan kuasa dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka, serta seluruh biaya yang mereka butuhkan kami tetap percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, terima kasih Tuhan Engkau hadir di sekitar mereka, di dalam hidup mereka saat ini juga. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu sekalian, turunkan tangan-Mu dan terus kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengasihi bangsa Indonesia, yang mencintai bangsa Indonesia, dan juga yang selalu mengatur seluruh yang terjadi di bangsa kami dan negara kami. Kami menyerahkan akan seluruh tahapan pemilu tahun 2024 akan segera dimulai. Dan juga Tuhan, di mana seluruh partai politik mulai memasang strategi untuk memasuki pesta demokrasi ini, juga agar politik identitas tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Allah Bapa di surga, berilah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, visioner, juga yang bukan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran, dan juga seorang yang sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk 5 provinsi di Indonesia dengan penduduk miskin terbanyak per September 2021. Kami berdoa agar
Inpres atau Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pimpinan di 5 provinsi, mulai dari gubernur sampai RT RW, sehingga terwujudlah apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat yang juga menjadi impres ini Tuhan, sehingga dengan demikian bangsa kami dari 5 provinsi ini boleh menjalani kehidupan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penjawab doa yang pasti, Allah pembela kami, Allah yang terus memberkati yang mari, dan juga Allah penyembuh yang membela kami semua yang sakit. Demikian juga Allah yang terus mendampingi kami semua dengan seluruh permasalahan yang kami hadapi. Dan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami panjatkan ke hadapan hadirat Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa ibadah online yang mari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali di episode 105. Tuhan Yesus memberkati.